faith, all is stripped away, and I simply come. I'm longing just to breathe something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. King of endless worth, and no one could express how much you deserve. And though I'm weak and poor, and all I have is yours, every single breath, 'cause I'll bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. Search much deeper within, from the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Oh, it's all about you. All about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about
Jesus, all about you, all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. All about you, Jesus. All about you, Lord. So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship. Here I am to bow down. And here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. You're altogether wonderful to me. You're altogether wonderful to me. Salam damai sejahtera, saudara, kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasalnya ke-18, ayat yang pertama sampai ayatnya yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Saudaraku, pembacaan kita pada pagi hari ini, Matius meneruskan catatan persiapan yang Tuhan Yesus lakukan untuk murid-muridnya dengan mengajar pada mereka tentang prinsip-prinsip kerajaan Allah. Tentu saja saudara, kita masih ingat bagaimana Tuhan Yesus melayani, Tuhan Yesus menyembuhkan, mengajar, dan juga kita mengetahui bahwa Yesus telah dibaptis, Yesus telah dicobai dan mengalami pengalaman transfigurasi, dan banyak lagi saudara. Jadi Matius di sini menunjukkan kesetiaan Tuhan Yesus pada kedatangannya untuk menuju salib, dan juga berulang kali dia menyatakan bahwa dia akan menderita aniaya dan bahwa dia harus mati dan dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Dalam perikop pembacaan kita ini, Tuhan Yesus menyodorkan sikap yang harus kita miliki untuk menjadi besar di dalam kerajaan Allah. Tentu ini merupakan jawaban dari pertanyaan para murid-muridnya, yaitu siapakah yang terbesar di dalam kerajaan Allah. Untuk menjawab pertanyaan mereka, Yesus kemudian mengambil seorang anak kecil di tengah-tengah mereka dan kemudian memanggilnya dan menempatkannya di tengah-tengah. Kemudian mengatakan statement yang luar biasa ini. Alkitab berkata seperti ini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini,
kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Coba perhatikan itu. Jikalau kamu tidak bertobat. Jadi rupanya perjalanan untuk menjadi besar dalam kerajaan sorga, jawaban Yesus dimulai dengan memberikan sebuah contoh. Diambil seorang anak kecil, kemudian berkata, kalau kamu tidak bertobat, apa artinya bertobat? Bertobat punya pengertian perubahan pemikiran. Cara pikir kita harus berubah. Kita harus mendekati semuanya dengan sudut pandang dan cara seperti anak kecil. Cara apa itu? Ya, ini yang akan Tuhan katakan kepada kita. Yang paling utama di sini adalah dia mengambil anak kecil ini. Tentu anak kecil ini adalah anak yang masih bergantung pada orang tuanya. Yesus mengambilnya sambil berkata, kamu udah bertobat seperti anak ini yang bergantung kepada bapaknya atau ibunya, kepada orang tuanya. Kamu udah bergantung kepada Tuhan. Kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Tidak ada satu sikap ketergantungan dalam anak-anak kecil yang Tuhan Yesus mau kita pelajari. Saudaraku, kerendahan hati adalah kunci untuk kita bisa menjadi besar di dalam kerajaan Allah. Dan tentu Matius di sini menekankan bahwa untuk menjadi rendah hati kita harus belajar dari Tuhan Yesus. Karena bukankah Yesus mengatakan bahwa dia lemah lembut dan juga rendah hati. Jadi tidak ada seorang pun yang menunjukkan kerendahan hati seperti Tuhan Yesus di dalam dunia ini. Di mana dia meninggalkan kemuliaannya dan turun ke bumi dan menjadi sama seperti manusia. Itulah sebabnya Alkitab katakan Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, saudara coba perhatikan. Setelah Yesus mengatakan bahwa mereka harus bertobat menjadi seperti anak kecil, kemudian kita mendengar tadi saya mengatakan mereka harus merendahkan hati mereka. Dikatakan dalam ayatnya yang keempat, sedangkan siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini. Tapi kemudian Yesus menyodorkan hal yang ketiga. Barang siapa menyambut anak kecil seperti ini, dia menyambut aku. Jadi Yesus sedang meminta kita untuk belajar dari anak kecil tentunya. Yang luar biasa, ada dua hal yang kita harus pahami narasi yang dibangun oleh Matius. Yang pertama memang kita harus belajar sikap kebergantungan, kerendahan hati, dan sifat yang taat dari anak kecil. Tapi juga kita melihat Yesus sebagai sang anak. Bahwa dia sebagai anak datang ke dunia ini. Yesus datang sebagai anak. Dan narasi daripada Injil berkata bahwa dia adalah anak manusia. Dia memang datang untuk merendahkan dirinya. Menjadi sama dengan manusia. Supaya dia dapat memenangkan manusia. Itulah sebabnya dia menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah. Ya, saudara, menjadi yang terbesar dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus katakan kita perlu bertobat. Dan menjadi seperti anak kecil. Karena menyambut anak kecil berarti menyambut Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Berterima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Terima kasih bahwa kami kadang-kala harus belajar dari anak kecil. Kami belajar kerendahan hati. Kami belajar kelemah lembutan. Kami belajar ketaatan. Tapi lebih daripada itu juga kami belajar untuk menjadi orang yang menerima kehendak Tuhan terlaksana. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa Engkau datang sebagai anak. Engkau datang sebagai anak dan Engkau melakukan kehendak Bapa. Kami mau meneladaninya. Kami mau mengikutinya. Dan Tuhan hari ini berikan kepada kami kekuatan untuk kami dapat memiliki sikap-sikap seperti ini. Bantu kami. Kami perlu bertobat. Kami harus berubah dalam pemikiran kami. Hamba mau berdoa untuk semua yang mendengarkan Morning Devotion ini. Biar kami punya pikiran yang diubahkan. Kami punya hati yang bertobat. Kami mau supaya kami menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Supaya kami menjadi warga kerajaan Allah yang mempermuliakan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Selamat memasuki hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kita dengan semangat dan penuh sukacita. God bless you.